warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 peserta Laskar CPNS Pemerintah Kabupaten Serian golongan 2 angkatan 12. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada masyarakat. Kami mencari 5 responden yang berbeda dan memberikan 3 pertanyaan yang sama terkait kesiapsiagaan bela negara. Dan mari kita lihat bagaimana respon masyarakat terhadap kesiapsiagaan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hilmia, peserta Laskar CPNS Pemerintah Kabupaten Serian golongan 2 angkatan 12 kelompok 3. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait kesiapsiagaan bela negara dengan salah satu karyawan honorer di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Serian, dengan Mbak Rahmawati. Saat ini pekerjaannya sehari-hari bagian apa, Mbak? Administrasi. Bagian administrasi. Nah di sini kami ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama, apa tanggapan Anda terkait pemilu 2024 yang dilakukan serentak? Pemilu adalah salah satu wujud dari demokrasi, di mana demokrasi menjunjung tinggi hak individu. Jadi dengan adanya pemilu serentak 2024 nanti diharapkan adanya kedewasaan dalam menyikapi apapun keputusan terhadap siapa yang terpilih nantinya. Berarti keterkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara, di situ kita menjunjung tinggi bagaimana menghormati hak atau pendapat orang lain. Untuk pertanyaan kedua, ini tentang kemasyarakatan. Apabila di sekitar lingkungan tempat tinggal Mbak Rahmawati melakukan gotong royong, bagaimana sikap yang Mbak lakukan terhadap kegiatan orang yang dilakukan di sekitar lingkungannya? Iya. Kegiatan gotong royong adalah salah satu kegiatan yang positif. Jadi apabila ada kegiatan tersebut pasti saya akan mengikutinya, karena dengan kegiatan tersebut dapat mempererat kerukunan bermasyarakat. Pertanyaan yang terakhir, apabila tetangga Mbak Rahmawati ada yang mengalami musibah, misalnya kebakaran, apakah Mbak Rahmawati bersedia untuk memberikan tempat tinggal sementara kepada korban kebakaran tersebut? Iya, pastinya saya akan membantu, karena kita sebagai manusia yang bermasyarakat harus saling membantu dan menolong tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Terima kasih Mbak atas tanggapan ataupun pendapatnya keterkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara di lingkungan sekitar. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Risa Gumita dari kelompok 3 dan nama responden saya siang hari ini bernama Rika Fletri. Saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk Anda. Silakan menjawab dan merespon dengan baik dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda akan mengikuti pemilu di tahun 2024 yang akan datang? Ya, saya akan mengikuti pemilu 2024 karena satu suara itu akan berdampak besar bagi negara Indonesia. Nomor 2 adalah pertanyaannya, apakah Anda selalu mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar atau di lingkungan RT? Ya, saya mengikuti kegiatan gotong royong tersebut untuk menjaga lingkungan kami agar tetap bersih dan sehat, sekaligus dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Pertanyaan yang ketiga, ini adalah pertanyaan terakhir. Seandainya ada tetangga Anda yang mengalami musibah kebakaran, apa yang akan Anda lakukan? Kami akan memberikan fasilitas yang nyaman, tempat tinggal dan makanan. Dengan itulah cara kami menolong mereka. Oke, luar biasa sekali jawaban Anda hari ini, pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Barenur, peserta Laskar gelombang 4 angkatan 12 kelompok 3 Kabupaten Serian. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga tentang masalah kesiapsiagaan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Di sini nama saya Muhammad Aris Barenur.
Di sini saya ingin mewawancarai Bapak masalah kesiapsiagaan bela negara. Ini ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Maaf sebelumnya, nama Bapak siapa? Nama saya Rus Pandianur, panggilan Andi. Pekerjaannya? PNS di Dinas Kesehatan Oh. Kabupaten Surian. Ya, makasih Pak. Pertanyaan pertamanya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pemilu serentak 2024? Pemilu serentak, ya itu namanya serentak berarti kan ada dari presiden, gubernur, bupati. Yang pastinya penghematan bagi anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu. Dengan serentak otomatis sekaligus dalam hal pemilihan semua pimpinan baik itu daerah, kabupaten, gubernur dan presiden. Sampai pusat. Iya, sampai pusat. Dan pastinya mengurangi juga resiko yang memang adanya yang potensi gejolak pada masyarakat. Pertanyaan keduanya Pak, misalkan di kampung ada kegiatan gotong royong, apakah Bapak mau atau selalu mengikuti? Ya pastilah, namanya juga kita di kampung bersosialisasi. Kalau memang itu memang kebijakan pimpinan di lokasi kita, ketua RT RW itu gotong royong kan untuk kebaikan kita semua juga, untuk kebersihan lingkungan, untuk pasti kebersamaan, dan juga itu bisa silaturahmi dengan semua warga yang ada di kampung kita. Iya, makasih. Untuk pertanyaan terakhirnya Pak, misalkan salah satu nih tetangga Bapak ada yang kena musibah, kebakaran rumah atau apapun, mau nggak Bapak menampung beliau yang terkena musibah itu sementara di rumah Bapak? Namanya orang kena musibah ya pasti kita bantu. Kasih pertanyaan itu kan sementara, Ya, harus sementara. atau ya. Tapi kita berharap memang semua seperti itu memang harusnya memang pemerintah itu siap siaga juga untuk kepentingan rakyatnya. Tapi kita sebagai warga siap membantu warga di sekitar kita untuk semua yang memang terkena musibah. Terima kasih Pak atas waktunya untuk menanggapi pertanyaan tentang kesiapan bela negara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, makasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmah, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 12 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber saya mengenai partisipasi dalam aksi bela negara. Baik, Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Kusnul. Kegiatan Bapak sehari-hari atau kesibukannya apa ya Pak? Sebagai warga masyarakat biasa atau WNB lah. Baik Pak, ini kan nanti kita akan menghadapi kegiatan pemilu 2024. Nah, kegiatan pemilu itu apa yang Bapak harapkan apa yang Bapak harapkan pada pemilu 2024 yang akan datang? Yang diharapkan dari pemilu 2024 pastinya pemimpin yang lebih baik, wakil-wakil masyarakat yang lebih amanah lagi, dan kedepannya supaya bisa membentuk negara kita ini lebih sejahtera, lebih makmur lagi, lebih merata lah kesejahteraannya. Ya. Terus Pak, untuk di lingkungan sekitar, apakah Bapak ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal Bapak? Pastinya kalau untuk gotong royong kita pasti selalu ikut. Cuma tidak bisa juga setiap kali gotong royong kita ikut karena kita memiliki keperluan lain, mungkin pekerjaan pastinya. Tapi sekiranya kita di rumah ada gotong royong, kita ikut meskipun malam hari. Biasanya kan mendekati 17 Agustus kita malam hari pun harus gotong royong. Ada salah satu tetangga
di lingkungan Bapak yang mengalami musibah atau bencana lah, mengalami kebakaran misalnya, apakah Bapak bersedia untuk menolong atau membantu menyediakan tempat tinggal sementara untuk tetangga Bapak tersebut? Pastinya kita sebagai tetangga, sebagai manusia harus memiliki rasa kepedulian, rasa kemanusiaan. Apalagi itu adalah tetangga terdekat kita. Kalau kita mampu, kita bisa, apa salahnya? Kenapa tidak? Kalau untuk saya pastinya siap membantu. Apalagi sekedar istilahnya tempat tinggal, pastinya kita bisa membantu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Kartini Mesrawati dari gelombang 4, golongan 2, angkatan 12, kelompok 3. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu warga mengenai partisipasinya dalam aksi bela negara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Maaf, sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Ahmad Fauzi. Bapak Ahmad Fauzi. Kesibukannya apa, Pak, sehari-hari? Saya sehari-hari ya sebagai warga biasa. Warga. Maaf Pak, sebelumnya di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai partisipasi Bapak dalam aksi bela negara. Siap. Gimana Pak, bersedia? Insya Allah bersedia. Oh, iya. Apa tanggapan Bapak tentang pemilu tahun 2024 nanti? Pemimpin seperti apa yang Bapak harapkan? Baik, pemilu 2024 ya. Kami harapkan di pemilu itu yang pasti lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya, lebih sukses lagi dalam melaksanakan pemilunya. Dan untuk sosok pemimpinnya yang pasti karena kita nih masyarakat yang paling bawah ya Mbak, jadi lebih kepada kayak yang ya mengerti keadaan kita, kayak apalagi kita yang di Kalimantan ini gitu, yang jauh, notabene jauh dari pemerintahan ibu kota. Jadi kami harapkan juga presiden yang akan datang bisa memperhatikan kita-kita yang ada jauh di pelosok seperti. Dan kemudian sosok pemimpinnya yang seperti apa, mungkin mengayomi semua masyarakat, mungkin kurang lebih seperti itu sih. Oh, iya, Pak, iya. Kemudian apakah Bapak selalu ikut kegiatan gotong royong di desanya, Pak? Iya, gotong royong sendiri kalau di desa sini, di desa Sukorejo khususnya itu memang kegotong royongannya itu memang masih sangat kental sekali. Kalau gotong royong di lingkungan itu sudah pasti gitu, apalagi memang ada program. Biasanya di lingkungan itu kan ada setiap hari Minggu atau setiap hari Jumat itu ada gotong royong bersihin lingkungan sekitar, dan itu alhamdulillah selama ini saya lebih sering ada daripada tidaknya. Begitu iya, sih. Iya. Kemudian seandainya ada salah satu warga yang mengalami musibah, kira-kira Bapak bersedia membantu atau tidak, Pak? Insya Allah kita ini kan sebagai makhluk sosial ya, yang kita juga pasti suatu saat akan memerlukan orang lain. Jadi ketika saat ini orang lain memerlukan bantuan kita dan kita mampu, insya Allah kita selalu siap untuk membantu itu. Terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Jadi memang berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, itu sudah menunjukkan bahwa kita ikut serta dalam kegiatan bela negara, Pak. Begitu Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil wawancara kami kepada 5 responden yang berbeda tetapi dengan pertanyaan yang sama, maka dapat kami simpulkan bahwa pendapat mereka atau pengetahuan mereka tentang kesiapsiagaan bela negara yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama, mereka paham tentang bagaimana cara mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Yang kedua, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Dan yang ketiga, saling tolong-menolong terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang sosial orang tersebut. Untuk dari jawaban mereka itu yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar bela negara, maka dapat kita tarik lagi kesimpulan bahwa dalam peran ASN dalam kesiapsiagaan bela negara yaitu yang pertama, mengikuti semua kebijakan pemerintah. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.